Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum saya menjelaskan hasil tes akhir saya, sebelum itu mari kita panjatkan dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita karunia nikmat kesehatan ya, walaupun dalam pandemi ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi tetaplah kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, agar kita kembali dalam kehidupan normal ya, menjalani kuliah normal. Nah, perkenalkan, nama saya Kutip Abdullah dengan NPM 167002056. Yang terhormat Bapak Rian selaku dosen pengampu praktikum analisis sistem tenaga. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil tes akhir saya ya. Yang pertama, ini tugasnya apa? Tugasnya itu membuat suatu sistem tenaga listrik pada aplikasi etap dengan syarat sistem dalamnya harus ada hubungan loop, hubungan interkoneksi, dan memiliki satu composite network. Nah, sebelum saya menjelaskan tes akhir saya, nah, kita ketahui dulu apa sih itu loop sama interkoneksi, hubungan interkoneksi dalam jaringan listrik. Nah, hubungan loop itu merupakan hubungan dari bus pertama ke bus kedua, lalu ke selanjutnya sampai kembali ke bus pertama, sehingga pada setiap titik beban dilayani oleh dua penyulang atau sumber. Nah, jaringan ini merupakan bentuk tertutup, sering juga disebut dengan jaringan distribusi ring ya. Jadi istilahnya muter gitulah ya dalam suatu jaringan. Misalnya kita bikin dalam etap rangkaian, nah putar. Jadi kembali lagi ke awal si jaringannya. Nah, yang kedua ada hubungan interkoneksi, merupakan hubungan sistem tenaga listrik yang saling terhubung atau terinterkoneksi pada setiap pembangkit dan penyulang ataupun gardu induk. Nah, jadi di sini dari setiap bus ataupun dari setiap penyulang itu saling terhubung. Nah, seperti itu, seperti yang dijelaskan. Langsung ke hasil tes akhirnya. Namun di sini saya berikan contoh dulu untuk rangkaian untuk rangkaian yang belum terinterkoneksi ya, belum terinterkoneksi dan loop, sehingga nah ini setelah di run flow itu tuh tidak efisien ya, masih ada yang merah. Ini misalnya di bus 3 nilainya 94,2%. Nah, berarti ada kehilangan 6% ya, 6% drop voltage-nya. Nah, ini kenapa bergaris merah gini? Berarti menandakan tidak sesuai batas standar ya. Terlalu besar rugi-ruginya, akan istilahnya menimbulkan drop voltage yang terlalu besar. Tentunya ini akan menjadi, kalau di PLN akan menjadi kerugian yang besar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ini ada 3 nah ini networknya ya. Ini juga bebannya banyak di sini juga tuh 88%. Wah, sangat itu. Di yang kedua juga sama, masih merah. Nah, yang ketiga ini malah lebih ya. Ada 101,9 malah ya, lebih. Nah, seperti itu. Ini contoh tanpa loop dan interkoneksi. Mungkin cara memperbaikinya bisa menggunakan pemakaian kapasitor setiap ininya, atau membuat pembangkit atau penyulang lagi. Nah, di sini. Tapi itu tentunya akan dalam segi harga biaya itu akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan loop dan interkoneksi. Nah, ini hasil loop dan interkoneksinya. Nah, bisa lihat ini menjadi, yang tadinya merah menjadi warna merah muda ya, warna pink. Yang tadinya 96 berapa tadi ya pokoknya. Nah, yang tadi 94 jadi 97%. Tuh, ini menggunakan interkoneksi dan ini loop juga. Nah, jadi itu
Ini juga sama, yang di jaringan ini tadi, yang di composite top juga sama tuh, menjadi 97%. Yang tadi ya 88% malah ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan kapasitor, cukup kita menambahkan saluran transmisi, ataupun kalau berbeda tegangannya kita tambahkan trako ya, kalau gitu perhitungan. Kalau sesuai dengan perhitungan. Nah, ini juga saya membuat tes akhir saya tuh tidak pakai perhitungan, tapi tidak juga asal-asalan, tapi kita bergerak kira-kira, soalnya ini masih simulasi ya, kita belajar mengulik lah seperti itu. Nah, ini kan memperbaiki rugi-rugi daya dan drop tegangan ya tadi berarti salah satu fungsi dari interkoneksi dan loop. Nah, ada juga fungsi lain itu, jadi si interkoneksi itu ketika satu penyulang tergabung misalnya, nah seperti ini tuh saya pisahkan, si penyulang tidak disambungkan, ini masih bisa terbackup ya, masih tercover oleh yang si penyulang ini. Bahkan tidak ada yang merah, masih bergariskan warna pink ya. Jadi 96, ini jadi 96. Yang tadi asalnya berapa? Tuh ini kan 100%, ini kan turun jadi nggak ada. Yang ini juga 90, ini masih 97%, ini 96. Ini di sini jadi 96, yang tadi asalnya 97 ya. Nah, seperti itu. Jadi yang warna pink itu tadi saya jelaskan, itu ini kalau warna pink ini sesuai dengan standar ya, ukuran standar pelayanan distribusi listrik lah. Jadi masih dibilang wajar gitu. Kalau yang hitam ini mendekati sempurna, jadi hampir tidak ada drop tegangan yang terlalu besar lah kehilangannya. Ini walaupun misalnya tadi berapa, yang pertama itu kehilangan 6%, ya walaupun 6%, tapi kita ketahui ini kan mainnya di kilovolt ya, bukan lagi di volt tapi di kilo, jadi berapa persen pun sangat berharga lah seperti itu. Nah, jadi tadi bisa disimpulkan bahwa dengan fungsi loop dan interkoneksi ini ya lebih ekonomis ya dari segi harga, dan kita tidak perlu membuat pembangkit ya, misalnya di sini beban besar, kita harus membuat pembangkit di sini gitu ya, tidak perlu ya. Itu sangat membutuhkan waktu dan lama dan biaya yang sangat mahal. Nah, jadi dengan adanya sistem hubungan loop dan interkoneksi dalam jaringan listrik ini membantu mempermudah dalam pendistribusian listrik. Salah satunya kalau di Indonesia di PLN ya gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon maaf atau bisa dikoreksi ya. Sama-sama belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.